seperti Mbak Miska tadi, selalu punya kekuatan dalam atau punya variasi ketika kita membuat film. Jadi tidak melulu itu saja, karena kalau dilihat dari sejak dulu saya apa saja mulai dari film pendek sampai kemudian sekarang masuk ke satu genre yang sebenarnya paling populer ini sebenarnya sangat mendebarkan. Horor, misteri horor, film genre itu film yang paling populer yang diminati bahkan di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Nah, saya kira apa yang menjadi perbedaan itu lebih ke bahwa filmmaking buat saya itu sesuatu hal yang kayak alami sebenarnya, karena saya tuh suka sekali bercerita. Nah, ini yang berbeda adalah bumbunya apa nih cerita. Nah, yang ini bumbunya misteri horor nih. Yang kemarin bumbunya politik misalnya, yang kemarin lagi bumbunya misalnya drama. Yang pertama-tama dulu misalnya bumbunya perselingkuhan yang tidak terlalu yang subtle misalnya. Nah, ini bumbu misteri horor ini adalah sesuatu hal yang selama ini juga sebagai pembuat film itu harus mencari formula yang paling tepat gitu, untuk menjadikannya, kalau tadi bilang stand out gitu. Saya suka kata-kata itu tadi, stand out gitu. Kenapa menurut saya jadi penting gitu, untuk juga memberi variasi dari semua film yang sekarang sedang tayang, apalagi film-film dengan genre tertentu. Saya pikir tanggung jawab seorang kreator adalah memberi nuansa baru dan memberi variasi supaya penontonnya itu dapat pilihan yang banyak. Penontonnya itu kaya dalam imajinasi mereka pada cerita-cerita yang disampaikan oleh kami para storyteller ini. Tantangan yang dihadapi Mas memproduksi ini dengan kekuatan yang dibawa misteri horor dengan kekuatan drama dan juga dengan jajaran cast yang sangat luar biasa saat produksi, silakan. Ya, tentu semua orang tahu bahwa saya belum pernah membuat film misteri horor gitu. Jadi memang horor, misteri horor dan kemudian ketegangan-ketegangan yang dibangun itu sesuatu hal yang tidak bisa langsung dinikmati di layar ketika saya menyutradarai itu. Itu nanti buktinya itu nanti di penonton gitu. Jadi yang paling sebenarnya membuat saya menjadi menggerakkan pikiran saya itu adalah bagaimana saya menjadi penonton pertama untuk filmnya nanti gitu. Nah, itu saya kira itu tantangan terbesarnya gitu. Ada backstory tersendiri nggak nih Mas dari seorang Mas Anggi dalam menggarap film Tebusan Dosa ini? Selain tentu obrolan sama Edi, waktu itu ngobrol bertiga sama Edwin sahabat saya sejak lama dulu, membuat film pendek zaman indie gitu. Tapi bahwa persoalan kehilangan ini persoalan yang sebenarnya juga ada dan hinggap di kehidupan saya sejak lama gitu. Saya itu waktu SMP, nggak apa-apa ya ceritain. Boleh, silakan Mas. Saya itu waktu SMP itu kehilangan teman baik saya, tenggelam di sungai. Kami habis kemah, terus kita nyuci tenda. Tahu nggak sih, nggak pernah kemah ya. Jadi kalau habis kemah camping itu nyuci tenda gitu. Nah, nyuci tenda di sebuah sungai di Jogja namanya Sungai Progo yang cukup deras kayak gitu. Dan dia itu mainan mandi gitu. Kami berbanyak orang gitu. Tapi yang akhirnya si teman saya itu berkali-kali bercanda gitu. Ya aku tenggelam terus. Aku sempat sok-sokan selamatin. Enggak, bohong. 3 kali dia melakukannya dan yang ketiga itu beneran dia tenggelam di depan mata saya, dan saya melihat sendiri tangan itu hilang masuk ke air, dan selama 38 jam dia tidak ditemukan. Jadi dalam waktu terentang waktu 38 jam ini saya maksudnya peristiwa 38 jam ini saya ekstraksi lagi, saya panggil lagi memori buruk itu untuk saya tuliskan, dan saya percayakan pada Woning, tokoh yang memang kami bangun itu, dimana dia adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya, dan itu lebih lama temponya gitu. Jadi, dan peristiwa yang mungkin ya nggak tahu ya, peristiwa yang paling saya ingat dari kehilangan itu adalah ketika saya tidur, karena itu peristiwanya sore hari. Ketika saya tidur, teman saya seperti datang dan menyalahkan saya gitu, kayak, aku tahu kamu harusnya bisa menyelamatkanku, tapi ada suara itu dalam istri saya. Itu nggak tahu, itu kayak nggak tahu, itu ya subconscious seorang yang barusan kehilangan dan traumatik itu. Saya masih SMP kelas 2 waktu itu. Baru siang hari berikutnya setelah 38 jam dia muncul lagi jenazahnya di titik di mana dia tenggelam, karena dia ternyata terperangkap dalam pusaran di bawah yang sedalam 12 meter atau berapa gitu. Jadi
Jadi nggak tahu, mungkin tiba-tiba aja waktu aku ngobrol sama Edi gitu kayak, wah kehilangan itu mengerikan sekali loh. Dan itu saya apa ya, saya potret ya. Yes. Siap. Terima kasih Mas Angginun, boleh tepuk tangan dong, berarti ini personal sekali ya untuk saudara Mas Angginun. Silakan kita ke jajaran cash sekarang, karena menariknya tadi sudah di spill sedikit-sedikit. Kita ke Teh Happy dulu. Teh Happy yang juga membuat ada di sini, menariknya adalah boleh diceritakan juga Teh Happy yang membuat seorang Teh Happy Salman tertarik untuk kembali lagi berkolaborasi dengan Palari Films setelah terakhir bersama dengan Palari Films di Ali dan Ratu Queen. Silakan. Yang pasti Palari menurut saya selalu mengangkat pesan-pesan yang berkualitas ya. Dan dalam penceritaan yang sederhana pun selalu menyampaikan sesuatu hal yang dalam yang sangat relevan dengan banyak orang gitu. Jadi saya pikir rasanya saya senang banget bisa terlibat lagi, dan saya sangat-sangat semangat untuk melayani naskah-naskah yang dibuat oleh Palari dan apalagi disutradarai oleh Angginun. Saya bahagia banget dan saya punya teman-teman lain yang luar biasa gitu. Yes, dari karakter yang tadi Teh Happy jelaskan, apa aja Teh yang akhirnya disiapkan oleh seorang Teh Happy Salma untuk karakter Wening ini? Manusia itu kan selalu diikuti rasa bersalah ya. Apapun, apalagi seorang ibu gitu. Ini cuma contoh kecil, anaknya jatuh, kita lagi masak, kita salahnya gimana sih, ibunya nggak lihat apa, padahal dia lagi bekerja gitu, dia sedang mengurus anaknya. Nah, jadi saya lebih melihat ke dalam diri saya seorang ibu pekerja, dan saya juga punya seorang ibu yang juga pekerja keras. Jadi saya melihat bagaimana para perempuan pekerja keras itu yang selalu juga diikuti oleh rasa-rasa bersalah ketika dia tidak bisa menyempurnakan tugasnya gitu. Dan peristiwa atau hayalan-hayalan dan perasaan-perasaan itu yang saya bangun, dan saya bayangkan bagaimana kalau saya di dalam posisi yang ini. Siap, terima kasih Teh Happy Salma. Baru boleh segitu nih teman-teman yang kita spill ya. Kita ke Putri Marino sekarang. Putri Marino boleh ceritakan juga ke teman-teman media ini untuk kesekian kalinya bersama dengan Palari Films, apa pertimbangan yang paling menonjol untuk seorang Putri Marino mengambil peran kita di film Tebusan Dosa ini. Silakan. Ini proyek ketiga aku sama Palari. Yang pertama Posesif, Kabur, terus sekarang Tebusan Dosa. Happy banget karena ini film horor pertama aku dan bersama Palari, dan disutradarai juga sama salah satu sutradara yang dari dulu aku pengen banget ajak kerjasama, Mas Angginun. Jadi nggak ada alasan buat bilang enggak sih sebenarnya waktu ditawarkan untuk menjadi Tirta di Tebusan Dosa. Yes, terus build chemistry dengan Teh Happy tentunya sering ada berdua di sini nih. Gimana, boleh diceritakan kalian? Dan juga pengalaman sebagai podcaster juga kan menarik di sini. Silakan untuk Putri Marino. Kalau sama Teh Happy kita udah kenal lama ya Teh, cuma nggak sering ngobrol. Terus akhirnya ketemu di sini, kita mulai ngobrol banyak. Waktu reading juga kita dikasih waktu yang cukup lama buat kita ngobrol. Akhirnya dari situ kita mulai ketemu nyamannya satu sama lain. Terus kita di waktu syuting di Magelang juga lama. Kita juga banyak ngobrol, kamar kita sebelahan, jadi sering ngunjungin kamar satu sama lain, jadi udah nyaman di situ. Akhirnya di set Teh Happy juga memberikan energi yang sangat luar biasa. Itu yang aku ingin pelajari dari Teh Happy, untuk memberikan energi yang sangat luar biasa. Di situ aku juga jadinya nyaman untuk melakukan setiap scene di film. Nah, setiap scene kayak gimana nanti di 17 Oktober ada aja ya. Iya sih itu ya. Putri Marino, terima kasih. Kita geser